Sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ani Dahliana, Anis Kurnia, dan Tiara Angelina akan membahas materi mengenai phosphoric acid fuel cell atau PAFC. Nah, sekarang saya di sini akan membahas mengenai pengertian PAFC itu sendiri. Apa itu PAFC atau phosphoric acid fuel cell? Phosphoric acid fuel cell ini merupakan sebuah sel bahan bakar yang menggunakan asam fosfat liquid sebagai elektrolit. Seperti namanya, PAFC ini menggunakan asam fosfat dalam bentuk yang sangat pekat, besar lebih dari 95%. Karena elektrolitnya dan elektroda karbon berpori mengandung katalis platinum. Nah, udara yang mengandung CO2 digunakan sebagai oksigen dan hidrogen murni atau gas yang kaya hidrogen bertindak sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik. Nah, matriks silikon karbida berpori yang sering digunakan untuk melumpuhkan elektrolit dengan aksi kapiler. Karena elektrolit asam yang digunakan, bagian internal dari PAFC harus mampu menahan lingkungan korosif yang tinggi. Juga dapat mentolerir sekitar konsentrasi karbon monoksida 1,5% dan karenanya banyak digunakan. PAFC ketika digunakan untuk kogenerasi listrik dan panas lebih efisien sekitar 80% dibandingkan dengan menghasilkan listrik sendiri. Kemudian, PAFC ini bekerja pada temperatur 180 sampai 200 derajat Celcius yang dikembangkan untuk aplikasi terestrial, tidak seperti AFC yang ditargetkan untuk pesawat ruang angkasa. Kemudian, PAFC ini merupakan sel bahan bakar yang paling matang, tetapi harganya tidak cukup rendah untuk menyebar luas. Ada 3 alasan mengapa harga PAFC ini tinggi. Yang pertama, sistem kontrolnya yang rumit, biaya konstruksi sel yang tinggi, dan biaya pemeliharaan sel yang tinggi. PAFC ini dikendalikan oleh sistem yang membutuhkan banyak perangkat pemantauan dan metode rumit untuk kontrol sel. Sistem kontrol yang sederhana akan diinginkan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai sumber bahan bakar dari PAFC. Seperti namanya, phosphoric acid fuel cell. Nah, sumber bahan bakar dari PAFC ini adalah cairan asam fosfat sebagai elektrolit. Tetapi, cairan asam fosfatnya ini harus dalam bentuk yang sangat pekat. Jadi, kepekatannya itu lebih dari 95% karena elektrolitnya dan elektroda karbon berpori mengandung katalis platinum. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pengembangan PAFC di Jepang. Pada tahun 1960-an, Jepang mulai tertarik dengan teknologi PAFC. Nah, Jepang juga merupakan salah satu negara yang menjadi pemain penting dalam pengembangan R&D PAFC. Kemudian pada tahun 1980, Fuji meluncurkan proyek pengembangan demonstrasi bersama PAFC dengan Kansai Electric. Fuji juga membangun sistem berbahan bakar gas alam berpendingin udara 30 kW berdasarkan teknologi Engelhard PAFC. Kemudian pada tahun 1983, Melco ini membangun sistem PAFC 50 kW yang mencapai efisiensi modul sel bahan bakar 51% dan efisiensi sistem 35%. Selanjutnya, pada tahun 1989 sampai 1991,
Sanyo mengembangkan 100 kW pembangkit listrik PFC berbahan bakar nafta dan mengujinya bersama dengan JPEC. Lalu, perkembangan PAFC di Amerika. Nah, pada tahun 1960-an, sel bahan bakar elektrolit asam yang telah dikenal selama 120 tahun sejak percobaan Grove dikembangkan di Amerika mulai tertarik dengan teknologi PFC ini. Kemudian pada tahun 1961 peneliti ASGF Elmore dan H.A. Tanner di Ohio mengembangkan percobaan dengan bahan bakar PAFC. Nah, percobaan ini sukses. Sehingga dalam sebuah artikel yang berjudul Sel Bahan Bakar Suhu Menengah di Jurnal Masyarakat Elektrokimia, Elmore dan Tanner menggunakan elektrolit yang terdiri dari 35% asam fosfat dan 65% bubuk silika yang disisipkan ke dalam genset teon berlapis karbon. Nah, kemudian platinum palladium ini digunakan sebagai anoda dan katoda. Penggunaan asam fosfat digunakan sebagai elektrolit, tetapi pada saat itu sangat jarang. Kemudian, sebagian besar peneliti yang terlibat dalam penelitian sel bahan bakar asam telah bereksperimen terutama dengan asam sulfat. Elmore dan Tanner menunjukkan bahwa PFC mereka dapat beroperasi selama 6 bulan tanpa kerusakan yang jelas karena asam fosfat tidak seperti asam sulfat, tidak berkurang secara elektrokimia. Kemudian, pada tahun 1973, Departemen Energi AS atau DOE memainkan peran utama dalam mempromosikan proyek pengembangan PAFC. Hasilnya adalah penciptaan sumber daya, keuangan, dan teknologi yang sangat penting di Amerika Serikat yang dengan cepat meningkatkan kemampuan perusahaan-perusahaan AS dalam teknologi PAFC. Kemudian, pada tahun 1976, Departemen Energi Amerika Serikat atau DOE mulai mengembangkan teknologi PAFC itu sendiri. Selanjutnya, tentang prinsip kerja yang akan dijelaskan oleh Anis, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari PAFC atau Phosphoric Acid Fuel Cell. Pertama, mengenai komponen dari PAFC. Yang pertama itu ada elektroda yang dilapisi platinum. Bisa dilihat di gambar yang ada di slide bahwa anoda dan katodanya itu dia dilapisi oleh platinum, di mana fungsi platinum itu sendiri yaitu sebagai katalis. Kemudian komponen yang kedua yaitu larutan elektrolit. Sesuai dengan namanya, Phosphoric Acid Fuel Cell itu menggunakan larutan elektrolit asam fosfat. Larutan elektrolit asam fosfat tersebut harus memiliki konsentrasi yang tinggi, sekitar 95% sampai 100%. Kemudian ada juga gas hidrogen dan gas oksigen. Gas hidrogen sebagai sumber energinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari PAFC. Elektrolit berkonsentrasi tinggi atau cairan asam fosfat murni dijenuhkan dalam satu matriks silikon karbida atau SiC. Rentang operasinya sekitar 150 sampai 210 derajat Celcius. Elektrodanya terbuat dari kertas karbon yang dilapisi dengan katalis platinum yang terdispersi secara merata. Sel bahan bakar asam fosfat terdiri dari elektrolit asam fosfat yang diapit antara anoda
atau elektroda bermuatan negatif, dan katoda atau elektroda bermuatan positif. Proses yang terjadi dalam sel bahan bakar adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan bakar hidrogen disalurkan melalui plat aliran medan ke anoda di satu sisi sel bahan bakar, sedangkan oksigen dari udara disalurkan ke katoda di sisi lain dari sel. Di anoda, katalis platinum menyebabkan hidrogen terpecah menjadi ion hidrogen positif atau proton dan elektron bermuatan negatif. Elektrolit asam fosfat hanya memungkinkan ion bermuatan positif untuk melewatinya ke katoda. Elektron yang bermuatan negatif harus melakukan perjalanan sepanjang sirkuit eksternal ke katoda, menciptakan arus listrik. Di katoda, elektron dan ion hidrogen bermuatan positif bergabung dengan oksigen untuk membentuk air yang mengalir keluar dari sel. Penggunaan PAFC ini tidak hanya satu sel, melainkan untuk bisa digunakan sebagai sel bahan bakar. Sel-sel PAFC ini itu ditumpuk, terdiri dari ratusan sel yang nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar atau sumber bahan bakar. Selanjutnya mengenai kelemahan dan kelebihan dari PAFC. Pada rentang operasi 150 sampai 200 derajat Celcius, air dikeluarkan dapat diubah menjadi uap untuk pemanasan udara dan air, atau kombinasi panas dan daya. Ini secara potensial memungkinkan meningkatkan efisiensi sampai 70%. PAFC toleran terhadap karbon dioksida dan bahkan dapat menoleransi konsentrasi karbon monoksida sekitar 1,5%, yang memperluas pemilihan bahan bakar yang dapat mereka gunakan. Adapun kerugiannya, pada suhu lebih rendah, asam fosfat merupakan suatu konduktor yang miskin ion, dan karbon monoksida meracuni katalis elektroplatinum pada anoda menjadi semakin parah. Namun mereka sangat kurang sensitif terhadap karbon monoksida ketimbang PEFC dan AFC. Kerugiannya termasuk kepadatan daya dan agresivitas elektrolit rada lebih rendah. Adapun untuk menambahkan, di sini ada aplikasinya. PAFC telah digunakan untuk pembangkit daya stasioner dengan keluaran berkisar dari 100 kW sampai 400 kW, dan generator daya ini juga menemui aplikasinya yang luas untuk kendaraan seperti bus. Produsen utama teknologi PAFC meliputi Clear Edge Power, terutama UTC Power, dan Fuji Electric. DRDO India merupakan pengembang PAFC propulsi bebas udara pada kapal selam selama Scorpene. Angkatan Laut India telah meminta sistem rekayasa sepenuhnya pada tahun 2014. Sekian presentasi dari saya, dikembalikan pada moderator. Terima kasih. Penelitian ini yang dilakukan oleh Xing Yang, Xing Zhang, dan Xiang Hu. Nah, jadi pada jurnal penelitian ini yaitu adanya sebuah sistem hibrida kulkas serapan yang berbasis fosforic acid fuel cell, terdiri dari komponen itu ada fosforic acid fuel cell, kemudian kulkas serapan, generator yang bertujuan itu untuk memanen limbah panas yang dihasilkan dalam fosforic acid fuel cell ini. Nah, kemudian kulkas serapan ini diterapkan bertujuan untuk proses pendinginan. Nah, kemudian berdasarkan hasil penelitian berdasarkan jurnal tersebut bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem hybrid dengan kulkas serapan berbasis phosphoric acid fuel cell, di mana yang pertama adanya suhu pada saat operasi. Nah, berdasarkan jurnal penelitian tersebut dikatakan bahwa pada saat suhu saat operasi ditingkatkan, maka daya atau intensitas daya dan efisiensi meningkat. Kemudian hal tersebut dilandasi karena pada suhu kerja yang lebih tinggi, maka konduktivitas ionik dalam elektrolit lebih efisien. Kemudian
Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi yaitu efek tekanan operasi. Nah, di mana ketika tekanan pada saat operasi itu diperbesar, maka densitas daya dan efisiensi meningkat. Kemudian yang terakhir adanya konsentrasi asam fosfat. Nah, sebenarnya untuk konsentrasi asam fosfat ini berbeda ya dengan faktor-faktor yang dua yang sudah saya sebutkan, di mana ini berbanding terbalik, di mana pada ketika konsentrasi asam fosfatnya itu diperbesar, maka kinerja pun atau kinerja dari sistem hibrida ini kan semakin buruk. Jadi semakin kecil konsentrasi asam fosfat, maka kinerja sistem hibrida yang berbasis phosphoric acid fuel cell ini akan semakin meningkat. Nah, karena densitas tenaga maksimum meningkat ketika konsentrasi asam fosfat menurun. Hal tersebut karena jumlah ion konduktif meningkat dengan meningkatnya fraksi mol asam fosfat. Kemudian asam fosfat dalam elektrolit maksudnya. Kemudian kekuatan interaktif antara ion konduktif juga meningkat dan mobilitas ion konduktif menurun sehingga konduktisitas spesifik berkurang dan kenaikan potensial berlebih ohmik. Nah, baik teman-teman, di sini selain dari faktor yang mempengaruhi sistem hybrid dengan kulkas serapan berbasis phosphoric acid fuel cell, di sini juga ada beberapa keterbaruan dalam penelitian ini. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan secara umumnya pada saat barusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterbaruan penelitiannya. Yang pertama itu, pada penelitian ini dilakukan sebuah inovasi, yaitu dengan diterapkannya sistem hybrid kulkas serapan berbasis phosphoric acid fuel cell dengan cara menggabungkan sistem pemanas, pendinginan, dan sistem daya untuk memulihkan serta memanfaatkan limbah panas yang dihasilkan dalam sel bahan bakar. Nah, jadi kan pada secara umumnya ya untuk sel bahan bakar yang lain kan selalu ada limbah panasnya. Nah, keterbaruannya ini jadi limbah panasnya itu dimanfaatkan kembali oleh kulkas serapan ini pada sistem hybrid kulkas serapan berbasis phosphoric acid fuel cell ini dengan bertujuan digunakan untuk sebagai pendinginan. Nah, karena kulkas serapan ini yaitu kulkas absorpsi dan sistem hybrid digerakkan oleh panas limbah yang diproduksi oleh phosphoric acid fuel cell dan dioperasikan sebagai kulkas absorpsi sumber panas. Nah, jadi 3 sumber panas tadi yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama itu ada sistem pemanas, kemudian pendingin dan daya. Kemudian selain itu juga di dalamnya ada sebuah regenerator, di mana regenerator ini teman-teman mohon maaf ya untuk gambarnya regenerator tidak dicantumkan karena di jurnal pun tidak ada gambar regenerator dalam sistem hybrid fuel cell hybrid phosphoric acid fuel cell ini. Nah, pada regenerator ini ada alat bantu, yaitu salah satu alat bantu yang penting yang memanaskan reaktan saluran masuk dari sistem operasi phosphoric acid fuel cell ini. Nah, yaitu dengan menggunakan panas yang terkandung dalam produk-produk gas buangan yang bersuhu relatif tinggi yang saya sebutkan tadi sebagai limbah panas seperti itu. Kemudian pada sel bahan bakar ini terdiri dari phosphoric acid fuel cell, kemudian kulkas serapan dan regenerator yang dapat mengolah limbah panas yang dihasilkan dari phosphoric acid fuel cell yang bertujuan pendinginan di wilayah operasi dan sel bahan bakar. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu memanfaatkan limbah panas yang dihasilkan dari phosphoric acid fuel cell kemudian dimanfaatkan dalam proses pendinginan untuk seluruh wilayah operasi pada sistem phosphoric acid fuel cell ini yang dilakukan dalam sebuah regenerator seperti itu. Nah, hal tersebut terbukti berdasarkan hasil penelitian ini pun terbukti bahwa sistem hibrida ini bisa mencapai kecepatan daya maksimum dan juga dapat ditingkatkan. Dan juga secara faktanya phosphoric acid fuel cell ini dapat ditingkatkan keefektivitasannya dengan memasangkannya dengan adanya kulkas serapan ini untuk memulihkan panas limbah untuk keperluan pendinginan di wilayah operasi.
diskusi. Mungkin teman-teman cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Nanti bisa didiskusikan dan bisa ditanyakan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.